Indonesia butuh percepatan pembangunan guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 nanti. Kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya alam yang mumpuni perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Seluruh mata dunia di era kekinian sedang melirik Indonesia sebagai negara yang kaya dan lengkap. Ada yang menarik, yakni Presiden Joko Widodo tiba-tiba menaruh dua orang muda, yakni Sudaryono dan Thomas Djiwandono, yang menjabat menjadi Wamen Kementan dan Wamen Kemenku. Di kondisi kekinian, sepertinya Kementerian Keuangan menjadi posisi yang sangat disorot karena kebijakan fiskal yang tengah menghadapi tantangan cukup rumit. Hal ini dikarenakan karena badai pandemi, di mana hal tersebut menyebabkan terjadinya relokasi, refocusing dana yang mengakibatkan target tugas kementerian tidak ideal yang membuat ruang fiskal semakin sempit. Munculnya nama Thomas Djiwandono menunjukkan adanya mitigasi semua risiko fiskal semenjak dini. Keahlian dan pengalaman Thomas akan bermanfaat dalam manajemen yang akuntabel. Di sisi lain, di Kementerian Pertanian mempunyai posisi yang sangat istimewa. Sektor agraris dan pangan ke depan akan menjadi salah satu isu sentral yang akan menjadi tumpuan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Lebih dari 27 juta rumah tangga yang hidupnya dari sektor pertanian. Pemerintah baru harus lebih fokus membangun ekosistem bisnis yang memberikan nilai tambah terbaik buat para pelaku usaha agraris. Sudaryono mengisi pos Wakil Menteri Pertanian merupakan sosok muda yang identik dengan ekonomi mikro dan UMKM. Ini diharapkan bakal memperkuat kinerja Kementan sehingga lebih fokus dengan petani dan bisa meningkatkan nilai tukar petani secara eskalatif. Sementara itu, di Kementerian Investasi menjadi salah satu kementerian yang juga disorot, termasuk posisi Menteri Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua beberapa satuan tugas. Yang terakhir bahkan ditunjuk menjadi ketua Satgas Swasembada Gula dan Bioetanol. Banyaknya posisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari Presiden Jokowi. Namun, kementerian ini masih mempunyai catatan, yaitu kualitas investasi yang kurang menyerap tenaga kerja. Selama 4 tahun terakhir, capaian investasi selalu melebihi target, bahkan tahun ini sebesar 1.650 triliun. Optimis bisa dicapai. Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi adalah sosok teknokrat yang sangat berpengalaman. Penguatan unsur teknokrat di kementerian ini menunjukkan masih banyak program yang memerlukan keberlanjutan. Mengisi pos Wakil Menteri ini adalah langkah Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo untuk proses transisi yang mulus. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi dihadapkan pada tantangan ekonomi yang cukup kompleks menjelang transisi pemerintahan. Dunia usaha selalu punya harapan dan keyakinan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap stabil dan prospektif. Pemirsa, tema editorial Pekanan Garuda TV kali ini adalah Indonesia butuh tokoh muda guna mempercepat pembangunan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami Wakil Pimpinan Redaksi Garuda TV, Virgandi Prayudantoro. Selamat malam Mas Gandhi. Malam Ali. Ya Mas Gandhi, ini di editorial Pekanan kita kali ini kan kita udah lihat juga ya tadi ya. Ini kan Indonesia kan butuh percepatan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Nah yang menarik ini kan Jokowi baru aja ngelantik 2 wakil menteri yang merupakan tokoh muda nih sebagai wakil menteri keuangan dan wakil menteri pertanian, yaitu ada Thomas Djiwandono dan juga Sudaryono. Ini gimana pandangan dari redaksi kita Mas Gandhi?
Ya, selamat malam pemirsa. Kita ucapkan selamat kepada 3 wakil menteri yang sudah dilantik beberapa hari lalu oleh Presiden Joko Widodo. Dan tadi kita sudah lihat bersama bahwa ada 2 tokoh muda yang dilantik oleh Pak Jokowi, yaitu ada Pak Sudaryono dan juga Pak Thomas Djiwandono, dan juga selain itu ada Pak Yulio Tanjung. Nah, ini kita melihat bersama bahwa di sini memang ada dedikasi yang tinggi dari Presiden Joko Widodo dalam rangka mempercepat proses sinkronisasi pemerintahan yang ada ke pemerintahan yang akan ada, yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo ke depannya. Dan ini merupakan suatu hal yang cepat dan tepat dan tidak merugikan rakyat untuk proses untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 mendatang ya. Ya, kemudian ini pelantikan wakil menteri ini ya, ketiga wakil menteri ini kan ada 2 sosok muda ini. Nah, masyarakat juga memberikan responnya ini terkait pelantikan sosok muda ini yang bisa membuat Indonesia maju nih, Mas. Ini kita lihat dulu cuplikan berikut ini. 3 wamen sudah dilantik oleh Pak Joko Widodo. Pak Presiden melantik 3 wamen tersebut. Tentu yang pertama jelas bahwa masih ada kesempatan dan masih ada upaya untuk responsif seperti itu disampaikan Ma'ruf Amin. Dan yang kedua, tentunya ini adalah proses transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan keberlanjutan program pemerintah dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto sebagai capres terpilih. Dan ini, transisi pemerintahan ini adalah suatu hal yang baru dan suatu bentuk nyata bagaimana pemerintahan itu berjalan dengan baik, dan posisi wamen ini adalah bagaimana ia nantinya merespon berbagai kebijakan, berbagai permasalahan global, dan ternyata di sisi yang lain juga harus berkelindan, harus berhubungan dengan pemerintahan berikutnya. Artinya, wamen ini bukan sekedar transisi, tapi juga wamen ini menjadi pondasi awal bagaimana keberlanjutan dari kerjasama antar presiden dari program keberlanjutan yang menjadi visi misi dari Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan terpilihnya 3 menteri muda ini, saya pikir sangat bagus ya. Karena apa? Karena memberi kesempatan yang muda untuk maju membangun bangsa. Dan kenapa harus yang muda? Biasanya yang muda itu lebih cenderung menjadi pemimpin yang terbuka dan transparan. Biasanya juga punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya dan lebih mudah menerima kritikan atau masukan dari masyarakat. Jadi saya pikir sangat amat bagus ya memberi kesempatan yang muda buat maju untuk membangun bangsa ini. Menurut saya, Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Pak Sudaryono untuk Indonesia maju. Ya, itu dia tadi respon dari masyarakat terkait dilantiknya 3 wakil menteri, terutama ada 2 sosok muda nih yang baru dilantik oleh Jokowi. Gimana nih pandangan dari redaksi kita terkait respon-respon masyarakat tadi? Ya, Ali, kita tadi tanggapi bahwa ada vox pop ya dari pihak-pihak yang mewakili dari masyarakat bahwa ada keoptimisan bahwa pelantikan dari wakil menteri ini bukan suatu hal yang memang dibuat-buat. Ya. Jadi cuma mengisi kursi yang ternyata ini merupakan pondasi, merupakan satu langkah transisi atau sinkronisasi bagaimana kepemimpinan yang ada dari Pak Jokowi dan transisi ke Pak Prabowo yang akan terpilih nanti di 2020 Oktober mendatang. Ini merupakan salah satu hal yang memang sangat ditunggu-tunggu, ya kan, bahwa dengan adanya berapa program-program unggulan dari presiden terpilih ini diperlukan suatu masa transisi di mana orang-orang yang memang berkapabel itu seperti yang ada di sini kita lihat ada Pak Sudaryono, ada Pak Thomas, Pak Yulio, ini merupakan salah satu pondasi bagaimana landing di Presiden Prabowo nantinya itu agak aman, itu kita lihat.
Jadi untuk memuluskan transisi dari pemerintahan yang saat ini menuju pemerintahan yang selanjutnya ini ya, Mas Betul, Ali. ya. Nah, ini di kondisi terkini kan seperti Kementerian Keuangan ini menjadi posisi yang sangat disorot ini. Karena kan seperti yang kita tahu pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu itu menyebabkan perekonomian cukup hancur ini ya, bukan Indonesia aja, bahkan seluruh dunia. Kemudian mengemukannya Thomas Djiwandono ini menunjukkan adanya upaya memitigasi semua resiko yang ada ini sejak dini sepertinya ya, dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh Thomas Djiwandono ini dalam manajemen dalam manajemen yang bermanfaat dan akuntabel juga ya dari sosok muda ini. Ini gimana? Apakah memang tepat posisi Wamen Keuangan diisi oleh Thomas Djiwandono? Ya, Ali, kita melihat bersama bahwa penunjukan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Wamen kedua, yaitu Pak Thomas Djiwandono, ini merupakan salah satu hal yang menurut kita suatu hal yang tepat. Karena apa? Melalui konversinya beberapa hari yang lalu, Menteri Keuangan telah menjabarkan bahwa di masa-masa saat ini merupakan masa di mana postur APBN 2025 itu akan disusun, ya kan? Kita ada masa di mana DPR RI sudah melakukan reses dan 16 Agustus nanti RAPBN 2025 akan dibacakan. Nah, ini dalam proses bagaimana postur anggaran 2025 ini bisa mengakomodir dari program-program unggulan dari Presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo dan Gibran, seperti hal-hal yang kita tahu, ada makan gratis, terus ada perbaikan sekolah-sekolah dan lain-lain. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus dikawal dengan baik, dan kita melihat dengan adanya penunjukan Presiden Jokowi kepada Wamenkyo, yaitu Pak Thomas, ini merupakan satu langkah bagaimana keberpihakan dari pemerintahan Jokowi kepada Prabowo agar program-program unggulan ini tidak terbengkalai. Jadi kan karena ini bisa dijalankan pada 20 Oktober mendatang dengan baik. Ya, baik Mas. Kemudian ini kan kalau kita lagi ngomongin makan bergizi gratis nih ya. Ini di sisi lain Kementerian Pertanian juga punya posisi yang cukup istimewa ini. Betul. Artinya kan ya akan menjadi tumpuan pangan dan juga kemandirian untuk swasembada pangan ini dalam negeri. Nah, Sudaryono ini dipercaya untuk mengisi Wakil Menteri Pertanian nih. Ini sosok muda juga dan mempunyai segudang pengalaman juga, dan juga seperti yang kita tahu sosok muda ini juga identik dengan ekonomi mikro dan UMKM, dekat dengan petani. Nah, ini cocok tidak untuk Wakil Menteri Pertanian diisi oleh Sudaryono? Ya, Ali, bersama pemirsa kita melihat bersama bahwa penunjukan dari Pak Sudaryono ini merupakan salah satu yang menurut kita sangat tepat. Karena memang berdasarkan kita bisa bedah pengalaman-pengalaman yang dipunyai oleh beliau dari kegiatan-kegiatan organisasi, itu Asosiasi Pedagang Pasar, terus ada juga organisasi Tani Merdeka, dan juga ada yang berhubungan dengan koperasi. Ini merupakan salah satu yang tadi Ali bilang sendiri bahwa kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat ini ada di sana. Apalagi dalam momen sebelum pelantikan, beliau juga menyampaikan bahwa kedepannya ini tujuan mereka adalah mewujudkan kedaulatan pangan atau swasembada pangan di periode yang akan berjalan saat ini. Kurang lebih ini merupakan fondasi bagaimana masa transisi ini dengan waktu yang tidak lama ya, mungkin sekitar 3 bulan atau 100 hari, proses transisi ini yang dilakukan oleh kepemimpinan Jokowi kepada Pak Prabowo ini berjalan dengan lancar. Kurang lebih seperti itu, dan kita merupakan dari Mas Thomas dan Pak Sudaryono merupakan menurut kita adalah langkah tepat Presiden Jokowi untuk melakukan sinkronisasi menuju kepemimpinan Pak Prabowo mendatang. Ya, kemudian ini ada juga yang baru dilantik juga nih Wakil Menteri Investasi, ini ada Yuliot yang mengisi jabatan tersebut. Ini beliau adalah sosok yang memang bisa kita katakan mempunyai unsur teknokrat di kementerian ini. Ini
apakah tepat diisi oleh Pak Yuliot ini untuk Wakil Menteri Investasi ini, Mas? Ya, Ali dan pemirsa, bahwa kita melihat bersama bahwa Pak Yuliot Tanjung ini merupakan sosok teknokrat yang memang dari awal dia bekerja dari 1988 hingga kini dia sudah berada di dalam satu kementerian, yaitu mungkin badan, yaitu BKPM, dan sekarang menjadi Kementerian Investasi. Dan ini merupakan salah satu tantangan yang cukup berat ya, maksudnya tantangan yang harus dijawab oleh Kementerian Investasi, karena memang beberapa tahun ke depan investasi di bawah kepemimpinan Pak Bahlil dan juga dari BKPN dan investasi ini sudah mencapai target-target yang memang sesuai dengan target dari Presiden Jokowi. Kita melihat bersama di 2023 kemarin dengan target yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi di angka 1.400 triliun ternyata tercapai dan melebihi target di angka 1.418 triliun. Dan juga target sekarang ini di angka 1.600 dan mereka optimis, dan di 2025 melalui rencana kerja pemerintah mereka mentargetkan 1.800 sampai dengan 1.900. Nah, kita lihat ini sesuai dengan langkah dari Presiden Prabowo terpilih dengan target ekonomi di angka 8% agar RKP ini tercapai di 2025 mendatang. Menurut saya ini merupakan langkah tepat bagaimana ke depannya ini bisa berjalan dengan baik. Ya, Mas Gandhi dan juga pemirsa, seperti yang kita tahu juga ya, pengisian posisi Wakil Menteri ini adalah langkah Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk proses transisi yang mulus. Seperti yang Mas Gandhi bilang juga tadi, ini kan langkah yang baik nih. Namun gimana pandangan dari redaksi Garuda TV ini? Akankah transisi ini benar-benar mulus dan akan mendukung program pemerintahan selanjutnya, yaitu Prabowo Gibran mendatang? Ya, Ali dan pemirsa semua, bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan harus kita apresiasi ya, dengan tantangan yang cukup besar ke depannya, tetapi dilakukan dengan penuh keoptimisan, di mana dengan adalah proses sinkronisasi dengan memasukkan potensi-potensi anak muda dan juga teknokrat-teknokrat yang mempunyai pengalaman yang cukup dan memang sangat capable. Nah, ini sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi agar kepemimpinan berikutnya yang dijabat oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini berjalan dengan baik. Dan kita lihat ini sangat menunjukkan bahwa kekompakan dari pemimpin-pemimpin kita kali ini cukup menjadi suatu kekuatan yang bisa mewujudkan Indonesia maju di 2045 mendatang. Ya, artinya sinkronisasi dari pemerintahan saat ini dan untuk selanjutnya Prabowo Gibran ini sangat mendukung ya untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini. Nah, ini terakhir nih, Indonesia kan memang mempunyai potensi yang besar menuju Indonesia Emas 2045, tapi kan dihadapkan dengan tantangan ekonomi yang cukup kompleks juga ini. Terutama apalagi kalau misalnya transisi pemerintahan nih biasanya kan. Nah, apakah ekonomi Indonesia akan tetap stabil dan prospektif dan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045 ke depannya? Bagaimana pandangan redaksi kita? Ya, Ali, memang kita melihat bersama bahwa postur kebijakan fiskal atau postur APBN yang telah disusun oleh legislatif pada ini yang akan dibacakan pada 16 Agustus ini, kita melihat bahwa ada sinkronisasi. Karena apa? Biasanya memang terjadi suatu stagnanisasi dalam proses pergantian suatu kepemimpinan. Dan ini kita lihat suatu langkah yang sangat cukup signifikan, sinkronisasi keduanya berjalan dengan baik dan didukung oleh masyarakat dan didukung oleh para elit-elit politik. Dan ini kita lihat bersama bahwa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita ke depan ini merupakan suatu langkah yang bagus untuk keberpihakan kepada rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat ke depannya. Dan memang target kita di 2045 atau di 100 tahun Indonesia itu kita mewujudkan Indonesia Emas. Dan ini kita lihat suatu pondasi-pondasi yang tadi kita sampaikan, pondasi yang mulai disampaikan atau ditanamkan agar mewujudkan di 2045
itu Indonesia menjadi suatu negara yang sangat disegani di tingkat ASEAN, di tingkat internasional, dan ini sudah kita lihat ke depan, keoptimisan ini sudah dibangun dan kita rasa kita harus dukung ke depannya seluruhnya berjalan dengan baik, Ali. Ya tentunya transisi ini kita harapkan akan berjalan dengan baik dan juga pemerintahan ke depannya akan menjadi mulus karena adanya transisi ini dan juga sinkronisasi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan yang akan datang nih ya Mas Gandhi ya, supaya memang program-programnya ini mulus berjalan ya. Ya betul, Ali. Ya, baik pemirsa, demikian editorial Pekanan Garuda TV kali ini. Pemirsa, helikopter di Bali jatuh usai terlilit tali layangan. Namun berita selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya.